Yes, bismillahirrahmanirrahim. Sip, sudah Sip. Bapak Ibu. Oke. Aman. Bismillah. Sini lagi nyariin kagak? Dalam ya. Sebelumnya ibu bapaknya dari rombongan mana? Dari PK2. Rumahnya dia nih. Sebelumnya ada yang pernah masuk ke gua. Udah, cuma di Pamijahan. Gua Pamijahan, Iya. 9 para wali ya Bu ya. Iya itu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan berkesempatan untuk mengunjungi wisata Gua Alam Gua Lalai. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa dinamakan Gua Lalai, Bapak Ibu? Nah, oke, Gua Lalai itu sendiri diambil dari bahasa Sunda yang artinya lalai atau kelelawar gitu. Jadi memang untuk gua ini sendiri keunikannya adalah salah satu fauna terbanyak yaitu kelelawar bisa dibilang. Oh, iya. Itu Pika- kemungkinan 80% fauna yang tinggal di sini. Oh, Nah, ini untuk kelelawar. wisata gua sendiri itu sudah menjadi wisata minat khusus untuk para peneliti, pecinta alam dan pada mereka yang suka berkegiatan di luar ruang seperti itu. Nah, biasa teman-teman penelusur gua akan membagi 3 tahapan ketika memasuki gua. Dengan tahapan yang pertama adalah tahapan tahapan perpindahan suhu. Perpindahan suhu dari panas ke dingin, dari terang ke redup. Nah, ini adalah salah satu atap tertinggi juga di gua ini dengan ornamen-ornamennya, dan di zona ini masih banyak kemungkinan tumbuhan yang bisa tumbuh di dinding-dinding gua karena mereka masih mendapatkan cahaya matahari sekitar 80% dan memungkinkan mereka untuk berfotosintesis atau hidup seperti itu. Oke, kita terus masuk. Di sini kita akan melihat tatapan tertinggi kedua di gua ini. Nah, di sini juga salah satu menjadi sarang atau tempat tidurnya si kelelawar atau lalai. Nah, bisa dilihat di atas. Cuman awas jangan sambil nganga. Karena takutnya dia karena kelelawar itu ketika mereka merasa panik atau terancam, mereka akan mengeluarkan suara terbang dan sambil mengeluarkan pup gitu. Kalau walet beda ya walet. Kalau walet beda Ibu, walet dia jenisnya burung. Kalau ini jenisnya berkelelawar. Kalau di gua ini sendiri walet tidak ada karena memang didominasi kebanyakan dengan kelelawar. Nah, di sini kita masuk ke zona yang kedua yaitu zona senja. Zona di mana hanya sisa 40-30% matahari yang bisa masuk dan sudah tidak memungkinkan untuk tumbuhan untuk hidup di dindingan gua karena mereka tidak mendapatkan matahari yang cukup untuk mereka berfotosintesis. Dan di tahapan ini juga kita akan mengenal yang namanya dindingan gua nih. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan warna dari gelap cenderung ke terang, dari terang cenderung ke gelap. Nah, di situ ada batas garisnya yang bagaimana dulu itu adalah bekas dari debit air tersebut. Kemungkinan besar dulu debit airnya bisa nyampe atapan gua, bisa dilihat ada garis-garisnya. Nah,
Dulu debit airnya setinggi itu ibu, cuman karena memang pintu guanya sudah terbuka lebar, jadi debit airnya tuh menyusut. Kemungkinan besar mau hujan deras, mau alhamdulillah mau hujan sederas apapun, paling yang naik sekitar 10-20 cm debit airnya. Iya, karena memang untuk keluar dari debit airnya itu sudah besar. Ini ada sumber mata airnya apa bang? Apa dari aliran sungai? Ada sumbernya. Dorong gitu ke depan. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki zona yang ketiga, yaitu namanya zona gelap abadi, di mana cahaya sudah tidak akan bisa masuk, dari cahaya matahari sudah tidak akan bisa masuk. Kemungkinan besar kita hanya bisa mengandalkan dari cahaya lampu atau senter seperti itu. Nah, Iya, airnya dari mana itu? kalau air ini sendiri tuh memang dari mata air langsung, mata air bawah tanah. Ke bawah tanah. Ya, jadi ceritanya pada ribuan juta tahun lalu sebetulnya ini tuh bagian dari bawah laut. Oh, Di sini bisa dibuktikan dengan kita banyak menemukan fosil-fosil kerang atau fosil-fosil kerang atau kepiting nih sebelah sini. Itu ada fosil kerangnya. Nah, itu dia bisa dilihat, itu adalah salah satu penemuan fosil kerang yang membuktikan bahwa dulunya jutaan tahun lalu tempat ini adalah lautan. Dan kenapa bisa sekarang ada di atas gunung? Karena itulah kuasa Tuhan. Ada yang namanya pergeseran kerak bumi atau dari lempengan-lempengan bumi yang menciptakan gempa-gempa bumi. Seperti itu, setelah gempa bumi pasti ada retakan-retakan baru dari bawah bumi yang menciptakan celahan-celahan dan mata air baru seperti ini. Gitu. iya, makanya ada terus airnya ya. Ya, itulah keunikan kawasan Kars, mereka menampung banyak air. Nah, di sini aku ingin nunjukin nih satu experience ketika masuk buat para peneliti sering melakukan ini untuk mereka merenungan, untuk mereka memanfaatkannya untuk perenungan dan tadabbur alam atau berintrospeksi diri. Nah, di sini boleh cahaya handphone dimatikan dulu dan layar handphonenya. Oke.